Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satrio Brahida dengan NIM 2319101029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya atau PPT tentang kapasitor. Jadi kapasitor ini mempunyai definisi yaitu kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor, biasanya lempeng logam, yang dipisahkan oleh bahan penyekat atau isolator yang disebut dengan dieelektrik. Komponen ini mampu menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan dan dapat digunakan untuk berbagai fungsi dalam rangkaian elektronik seperti filter, penyaring, penahan arus DC, dan lain-lainnya. Kapasitor disebut juga kondensator dan merupakan komponen pasif yang tidak memerlukan arus penggerak untuk bekerja. Berikut adalah fungsi. Yang pertama yaitu menyimpan energi listrik sementara, menyaring penyaring dan stabilisasi tegangan, pembangkit frekuensi dan osilasi, terus ada kopling dan decoupling sinyal, terus ada pengatur waktu atau timer, menghilangkan loncatan api pada saklar, terus ada menghemat daya pada perangkat tertentu, dan yang terakhir ada kompensasi daya dalam sistem kelistrikan. Berikut adalah jenis-jenis kapasitor. Yang pertama ada kapasitor keramik. Misal terbuat dari bahan keramik, tidak memiliki polaritas, pemasangan bebas arah, digunakan untuk aplikasi frekuensi tinggi dan sirkuit kecil. Dan yang kedua ada kapasitor elektrolit, memiliki isolator berbahan elektrolit, memiliki polaritas positif dan negatif, harus dipasang dengan benar, kapasitas besar, sering digunakan pada power supply dan audio. Dan yang ketiga ada kapasitor tantalum, terbuat dari logam tantalum, ukurannya kecil dengan kapasitansi besar, berpolaritas dan lebih stabil pada frekuensi tinggi dibandingkan elektrolit biasanya. Dan yang keempat ada kapasitor polyesters, isolator dari bahan polyester berbentuk persegi, tidak berpolaritas, bisa dipasang bolak-balik, digunakan pada rangkaian filter dan penyimpan energi. Dan yang kelima ada kapasitor dari mika, yang pastinya isolator menggunakan mika, sangat stabil dengan kapasitansi yang cukup tinggi, umumnya tidak berpolaritas. Dan yang keenam ada kapasitor kertas, yang pasti terbuat dari kertas, nilai kapasitor rendah sampai sedang, tidak berpolaritas, digunakan pada rangkaian umum yang tidak memerlukan kapasitansi tinggi. Dan yang terakhir ada kapasitor variabel, kapasitansi kapasitansi kapasit- kapasitansinya dapat diubah secara manual. Umumnya digunakan pada rangkaian toning radio dan osilator. Berikut adalah persamaan seperti yang dijelaskan kemarin kepada Pak Dani. Untuk mencari persamaan dari kapasitor yaitu Q sama dengan C kali V. Q yaitu artinya adalah muatan listrik dan C adalah kapasitas, V adalah tegangan. Setiap variabelnya memiliki eh, satuan, yaitu kalau Q itu kolom, kalau C itu Farad, terus V adalah volt. Dan di sini ada juga persamaan rangkaian seri dan paralel. Seperti yang dijelaskan kemarin kepada Pak Dani, kalau mencari rangkaian seri C totalnya yaitu di 1/C total, terus nanti ditambah semua. Terus kalau semisal paralel kebalikannya, nggak usah pakai 1/, langsung ditambahkan semua. Dan ini ada persamaan energi yang disimpan. E sama dengan setengah dikali C kali V pangkat 2. E adalah energi yang disimpan. C adalah kapasitas, V adalah tegangan. Berikut adalah contoh soal. Eh, Terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 eh, mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maaf, Pak. Eh, Maka beberapa muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Ini caranya diketahui.
Tadi C-nya 0,8 diubah menjadi, kan dari 0,8 mikrofarad diubah menjadi, dan mikrofarad ini eh, di rumusnya 10 pangkat min 7 dan mempunyai V, voltnya tadi tegangan 20 yang ditanyakan Q-nya. Kita pakai cara yang tadi, Q sama dengan C kali V. Ini dimasukkan, tadi kan 8. C-nya ini 8. Kenapa kok 8? Karena diturunkan tadi 8 dikali 10 pangkat min 7 dikali 20. 8 kali 20 sama dengan 160 dikali 10 min 7 dikali 10 pangkat min 7 kolom. Ini bisa diubah juga dari 0,6 dikali 10 min 5. Dan berikutnya adalah contoh soal rangkaian seri. Diketahui tiga kapasitor dirangkai secara paralel dengan nilai C1 10, C2 10, C3 10. Berapa nilai totalnya? Kita tinggal dikalikan tadi, kita masukkan C1 10, C2 10, C3 10, ditanyakan C totalnya, jawabannya 1/C total. Ini dimasukkan, 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10. Sama dengan 3/10, terus 3/10 dijadikan desimal 3,3 mikrofarad. Terus ini ada rangkaian seri yang tadi paralel, Pak. Maaf. Diketahui tiga kapasitor dirangkai secara seri dengan nilai C1 sama dengan 5, C2 sama dengan 10, C3 sama dengan 15. Berapa tadi nilai totalnya? Jadi eh, langsung aja, diketahui C1 sama dengan 5, C2 sama 10, C3 sama dengan 15, ditanyakan C total. Jawabannya C1, kita menggunakan cara yang tadi, C1 ditambah C2 ditambah C3. Tinggal dimasukkan saja, hasilnya 30 megafarad. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai eh, presentasi dari hasil kerja saya. Mungkin tadi agak simpel contoh soalnya, tapi seenggaknya saya sudah paham mengenai kapasitor ini. Mungkin itu saja. Kalau semisal ada kata-kata yang kurang mengenakan atau salah ngomong, mohon dimaafkan. Terima kasih.